wabarakatuh. Nama saya Suryaman Yahya. Saya adalah guru mata pelajaran fikih kelas 4. Asal sekolah dari MI Baitul Huda sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di Winsu, Sumatera Utara, Medan. Pada hari ini tanggal 12 Mei 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring di MI Baitul Huda. Dapat menyaksikan video pembelajaran saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu lagi ya dalam pembelajaran fikih. Nah, untuk hari ini biar lebih semangat, semuanya bareng-bareng. Tepuk satu jari, dua jari. Alhamdulillah. Sebelum kita ke pembelajaran, kita berdoa dulu. Dipimpin oleh mudah-mudahan dengan doa kita belajarnya semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya kita sebagai rakyat Indonesia kita nyanyikan dulu lagu nasional ya. Lagunya halo Bandung. Semuanya bareng-bareng. 1, 2, 3. Halo Bandung, ibu sautan api, mari berebut kembali. Baik, selanjutnya Bapak akan absen dulu ya. Yang disebut namanya angkat tangan sambil ucapkan hadir. Aulia Jahra, Adipa Anisatul Pauda, hadiro. Julfa, ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran ya, ayo kita mengingat dulu pelajaran yang telah disampaikan pada kesempatan yang lalu. Untuk kesempatan ini kita akan belajar tentang sholat duha ya, sholat duha. Tapi sebelum ke pembelajaran nih, Bapak mau tanya dulu, siapa yang tahu apa itu sholat duha? Hah? Sholat sunnah yang dianjurkan. Baik. Di pagi hari bisa kelompok sholat yang dilakukan setelah terbit matahari sampai menjelang zuhur. Ya, itu semuanya udah benar ya. Tapi tinggal digabungkan lebih tentang sholat duha di buku fikih ya. Nah, tapi sebelumnya Bapak akan bagi-bagi dulu kelompok. Kelompok 1 tugasnya kalian memahami apa itu sholat duha. Kelompok 2, tata cara berwudu. Kenapa? Karena sholat tanpa wudu tidak sah. Dan kelompok 3 itu tata cara sholatnya. Silakan dibaca ya. Yang tidak paham apa yang dibacanya boleh bertanya. Per kelompok maju ke depan, mempresentasikan apa yang telah kalian pelajari melalui buku materi sebagai literasi kalian ya. Nah, baik. Selanjutnya per kelompok maju ke depan ya, untuk membacakan hasil dari kalian menelaah atau mempelajari materi tentang sholat duha. Mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan maju ke depan semuanya ya. Perkenalkan, nah kelompoknya kelompok berapa. Nah kemudian nanti
dibacakan ya hasil pemahaman kalian. Semuanya maju ke depan. Kalau laki-laki sebelah sini. Ya. Nah, perempuan sebelah sana. Baik. Assalamualaikum dulu. Ayo. Assalam. Ini dari kelompok akan ya, sok dibacakan. Ya, cukup. Yang lain bisa memahami? Atau ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya, boleh duduk lagi. Tepuk tangan dong buat kelompok satu. Ya, bagus sekali ya. Tadi poin yang pertama apa tadi? Rumah di surga. Kemudian sebagai ghanimah, keuntungan. Ya, dicukupi oleh Allah. Ya, sehari-harinya. Kemudian juga apa? Keuntungan lain. Nah, dicatat sebagai pahala haji dan umroh. Kelompok dua, silakan. Nah, kelompok dua ini adalah praktek cara bersucinya, yaitu wudu. Ya, nah, silakan maju ke depan. Ya, nah, ke depan semuanya. Ya, silakan. Ayo, laki-laki sebelah sini. Nah, coba apa? Bismillah sambil basuh tangan. Kemudian kumur berapa kali? 3 kali. Kemudian apa lagi? Nah, gitu. Kemudian terakhirnya apa? Doa, jangan lupa menghadapnya kemana? Ke kiblat. Gimana? Asyhadu alla. Ayo diangkat tangannya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal. Iya, nah itu praktek dulu. Tepuk tangan dong buat kelompok 2 ya. Bagus. Terakhir untuk kelompok 3. Ya, praktek sholatnya ya, atau tata caranya ya. Nah, maju ke depan. Ayo kelompok 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dari kelompok berapa? Ya, baca. Ayo. Niat. Pertama niat. Niatnya apa? Coba bareng baca niatnya. Ataini billahi ta'ala. Duduk di antara 2 sujud. Bacanya gimana? Rabbi firli warhamni warhamni wahdini wa'afini. Iya. Kemudian apa lagi? Sujud yang kedua ya. Nah, sujud. Bacanya apa? Sama seperti sujud pertama. Apa? Subhana rabbiyal wa bihamdi. Berapa kali? 3 kali. Kemudian bangun lagi untuk rakaat kedua. Ya, seperti sama seperti rakaat pertama ya. Dilanjutkan dengan apa? Nah, kemudian baca sampai sujud kedua, baru tasyahud ya. Tasyahudnya apa? At-tahiyat. Nah, kita tahunya ya at-tahiyat. At-tahiyatul salam sampai dan terakhir apa? Salam ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian berdoa. Ya, nah, pada tahu doa? Doa doa? Tahu nggak? Nah, boleh ditutup tangan dulu buat kelompok kita. Nanti kita baca bareng-bareng ya. Nah, baik. Ya, coba duduk lagi, duduk yang rapi dulu. Sebelum kita baca doa setelah sholat duha. Ya, semuanya bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahumma inna duha lupa wal tidak, ayo baca wal Allahumma inkana coba setelah kalian tahu memahami tentang sholat duha, kalian harusnya lebih semangat lagi.
dua. Cung, siapa yang hari-harinya selalu melaksanakan salat dua? Hah? Nah, sekarang ya. Nanti ke depannya sudah tahu keutamaannya, sudah tahu tata caranya, maka harus lebih semangat lagi. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran ini ada LKP atau lembar kerja peserta didik. Nah, kalian baca, pahami. Di sini ada memahami pelajaran. Bacalah ya dengan bersama. Nah, ini ada Nukman, seorang siswa kelas 4 madrasah. Di belakang kertas ini ya. Nah, ayo. Ya. Dibaca ya, dibaca ayo. Dibaca oleh ketua kelompoknya satu orang. Kalian tulis kelompok berapa? Nah, ditulis itunya kelompok berapa? Coba ditulis mana? Nah, di sini kelompok namanya apa? Ya. Kelompok berapa? Ya. Nah, ayo dibaca. Kelompok 3 dibaca. Jangan ribut aja. Ayo, kelompok 1 juga ayo dibaca itu, ya. Nah, nanti kita bareng-bareng jawabnya, ya. Kita bareng-bareng jawabnya, ya. Gimana, udah dibacanya? Nah, coba nomor 1. Siapa dulu kelompok mana yang mau jawab? Nomor 1 silakan. Dibaca dulu soalnya, ya. Dibaca dulu soalnya. Nah, tuh, bagaimana pendapatmu tentang sikap Lukman? Yang Lukman yang ada di atas ya. Nah, apa jawabannya? Ya, Lukman saking semangatnya setelah tahu tentang sholat dua, dia setelah sholat subuh langsung melaksanakannya. Boleh nggak? Nggak boleh sebenarnya. Tapi semangatnya hebat. Kalian juga harus semangat. Tapi harus tahu juga kapan waktunya sholat dua. Seharusnya Lukman sholat duanya di waktu apa? Di waktu duha, yaitu ketika matahari sudah terbit menjelang berarti Numan hanya semangat aja, tapi belum pak. Kalian nggak boleh seperti itu ya. Yang kedua, coba siapa kelompok mana? Kelompok ini, coba apa? Baca dulu soalnya. Ya, nomor 2. Siapa? Nukman. Benar jawabannya? Benar. Coba sekarang kelompok 3. Nomor 3 apa? Kenapa? Ayo. Tadi udah dijawab ya. Jadi tidak boleh sholat duha di luar waktu sholat duha. Selain pada subuh belum terbit matahari, juga nggak boleh dilakukan setelah lewat zuhur. Nggak boleh. Ada lagi pertanyaan nomor 4. Siapa yang mau jawab? Udah tadi. Siapa? Yang belum? Rindi. Ayo Rindi. Rindi nomor 4. Nomor 4. Lukman kelas berapa? 4 apa? Madrasah Ibtidaiyah. Terakhir nomor 5. Benar nggak jawabannya? Benar. Nomor 5 apa? Siapa? Sok Andini. Andini boleh. Sok dibaca soalnya. Apa? Coba. Apa? Iya. Ya, itu yang harus ditirunya. Semangat Lukman untuk melaksanakan sholat duha, bahkan lebih semangat lagi melaksanakan sholat wajib. Di sini siapa yang semangat melaksanakan sholat wajib? Sholat duha juga.
Alhamdulillah. Sekarang udah paham, udah ngerti tata caranya, maka semangatlah. Biar lebih semangat lagi, kita tepuk semangat ya. Semuanya ayo, tepuk semangat. Untuk hari ini LKPD-nya Bapak ambil lagi ya. Nah, untuk nanti dinilai benar nggak apa yang tadi kalian ini. Tapi sebelumnya mungkin ada yang mau bertanya ya. Silakan yang mau bertanya. Nah, ada dari kelompok mana dulu mau bertanya? Kelompok 3 boleh, silakan. Apa pertanyaannya? Apakah boleh sholat duha Tiga rakaat. Coba kelompok mana yang mau menjawab? Boleh tidak? Kenapa alasannya? Nah, jumlahnya berapa? Dua genap ya. Jadi nggak boleh ganjil. Baik, betul. Ada lagi yang mau tanya dari kelompok 2? Coba apa? Nah, apakah orang yang tidak melaksanakan sholat duha berdosa? Nah, kenapa alasannya tidak berdosa? Karena sholat duha itu sholat sunnah. Sedangkan yang sunnah itu apa hukumnya? Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Jadi tidak berdosa, paham? Kelompok ini belum bertanya, siapa yang bertanya? Bolehkah sholat duha secara berjamaah? Boleh nggak? Boleh. Mau sendiri-sendiri, mau berjamaah, tapi lebih utama sholat sendiri. Karena kan masing-masing berdoa menginginkan apa yang diinginkannya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Nah, kalau tidak kita akhiri saja ya pertemuan ini dengan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba doanya dipimpin oleh AM-nya. Untuk minggu depan kita pelajaran intinya adalah tentang sholat tahajud ya. Jadi kalian baca dulu di rumah supaya nanti kita sama-sama di sini didiskusikan bareng-bareng ya seperti kelompok ini. Ya. Akhir kalam Bapak ucapkan selamat buat kalian, semoga sampai di rumah dengan selamat ya. Dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.